diingatkan gitu yang potong itu kalah gitu Pak. Iya. Iya, ini Ini lah diingatkan semua toh. Dan iku nek alangkah baiknya di ground malih napa dengan Pak? Kalau lo ini bisa dengan Mas, ini Di los. kalau di groundnya lagi kadang repot toh. Enggak, ini di pendeknya terus nanti akarnya dibawakan bisa sama. Nanti udah gede dipotong itu Mas. Mungkin akarnya bisa dilewatkan di urut terus. Kok mboten kersane jebol saking bawah, Pak? Saking bawah pot ngeten. Ora bawa angel Mas. Apik lah ngerti nih loh. Di sini ditulung pakai selang sama nanti diturun. Nanti nek apik nek udah ngantuk udah pakai kan jadi motong. Oh, jebulnya rata-rata gini ya. Untuk saya ada. Nah, potnya masih plastik. Saya keluarkan dari bawah. Potnya yang besar. Ya atau belum pecah dipotong dulu nanti. Jadi amannya tetap lewat atas tuh lebih aman ya. Iya. Tapi lewat bawah juga enggak apa-apa. Tidak mengilmui, akhirnya nanti sia-sia. Walaupun tadi saya ngomong tujuannya bukan payu, tetapi kan kita tetap butuh duit. Nek payu kan paling tidak value-nya juga tinggi. Nah misalnya penjaringan merawat 20 tahun, pengen laku 25 juta, apa pengen laku 250.000. Kan secara umum pengen yang 25 juta atau Mas? Tapi kalau 25 juta ya harus belajar, biar tidak salah, biar nanti jadinya juga bagus, diakui. Ini terus jadi kalau kita punya modal tadi Mas ya, menurut saya dan beberapa orang juga menyampaikan bahwa penggemar tanaman itu sebenarnya paling aman, paling settle. Coba kalau yang senang burung saben hari harus ngasih makan beli, gitu? Belum lagi yang ngersiki macam-macam. Belum lagi kalau mati ya cuma satu mati toh Mas. Kalau tanaman itu mumpuk juga tidak saben bulan. Nanti bisa dicangkok-cangkok, bisa jadi banyak. Dan itu saya membuktikan ya. Saya membuktikan bahwa Allah itu kalau orang yang bersyukur akan ditambah syukurnya toh Mas. Artinya bersyukur itu apa yang kita punya itu kita maksimalkan. Nek bersyukur meneng wae ora tambah Mas. Tapi bersyukur duwe kita kena tak cangkok lagi, pindah kena tak cangkok akhirnya kan ditambah toh Mas, dadi akeh. Nah mari sehingga kita jangan guyon-guyon, maksudnya oke lah itu untuk hiburan, tetapi kalau bisa juga kalau nanti suatu saat ada orang seneng, kita juga punya bergeningnya orang yang pinter nggih. Wong kita yang berkarya pinter nggih. Nah nek kita bagus, dapat best 10 lah. Ya nek kurun nggih sejuta. Itu kan penak loh Mas. Andai kata tidak dijual juga orang yang melihat juga senang. Bukan berarti kita duit yang banyak, enggak lah. Modal itu kita juga butuh modal waktu toh Mas, butuh waktu. Yang kedua kita butuh waktu ya. Kita udah punya modal, misalnya modal waktu, tapi kan belum dijalankan. Nah, setelah sambil jalan itu kan namanya kita baru menggunakan. Taruhlah kita punya beringin satu. Terus untuk membentuk itu kan kita butuh waktu, gitu. Butuh waktu itu selama waktu itu kalau kita tidak punya ilmu tidak bisa Mas harus digapakke. Ditunggu 100 tahun enggak bagus. Nah inilah. Jadi elemen itu modal, ilmu dan waktu itu kita harus punya semua Mas. Jangan sampai kita wah sok lah ya payu.
itu nanti akhirnya kecewa Mas, nanti wah ada orang teko saya begitu kan ya, ada orang gini ya, itu saya tanya Pak Gandum, orang itu kalau datang ke rumah saya mau lihat bonsai dari Solo, dari anu mungkin Pak Gandum sampai tempat saya itu tidak jadi meneng wae Pak Gandum, kenapa ya ini? Saya itu bingung jawabnya. Nah ini Mas, jadi itu karena seseorang memvonis bonsai itu didefinisikan menurut persepsi dia. Oh bonsai itu sak karepku, oh bonsai itu sak penakku, enggak bisa Mas. Nah secara umum gini ya, bonsai itu ibarat baju. Misalnya kalau bapak-bapak yang di gunung ya, itu mungkin diundangi mantenan ya, wes mantenan Indonesia, nggih Pak. Dia datang dengan baju seadanya mungkin tidak apa-apa, sudah sah. Tapi misalnya Pak sebenarnya ya, Pak Yadi diundang manten, pasti berpikir, oh aku harus pakai apa jas. Nah inilah yang punya gawe juga tidak bakal punya Bali, rakyat nggak ngerti kayak enggak. Tetapi kan cara apa ya? Attitude kan orang ini orang tahu ini enggak. Nah disitulah bonsai. Jadi kita mau membuat bonsai kayak apa itu ya enggak ada sih nyeneni. Tapi nanti begitu orang yang tahu bonsai melihat ya menang baik. Karena nanti menyalahkan juga karena kepahamannya belum sampai. Sehingga pesan saya teman-teman jangan bosan-bosan untuk belajar. Karena apapun yang kita lakukan itu